Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya Rini Restu Handayani, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 3 Kota Sukabumi dengan pengajar praktik Bapak Hadi Rohanti dan fasilitator Bapak Henry Anis, kelas 0889 Jawa Barat. Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama, 1. Menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek: kesiapan, minat, dan profil belajar murid. 3. Menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Dan yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Guru harus memahami 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid merupakan kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Hal ini lebih pada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Adapun tujuan melakukan identifikasi atau pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran, sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Kebutuhan yang kedua yaitu minat murid. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat merupakan suatu kondisi psikologis yang ditandai dengan meningkatnya perhatian, upaya, dan pengaruh atau sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Untuk itu, memahami minat murid penting bagi guru untuk dapat mempertimbangkan bagaimana dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Yang ketiga, profil belajar murid
ada beberapa yang harus dipahami guru terkait dengan kebutuhan belajar murid di sini. Yang pertama, presensi lingkungan belajar. Misalnya, terkait dengan tingkat kebisingan. Ada orang yang belajar itu harus tenang atau juga harus dalam suasana yang ramai. Yang kedua, pengaruh budaya. Contohnya, santai atau terstruktur, pendiam atau ekspresif. Yang ketiga, terkait gaya belajar. Gaya belajar merupakan bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Dan yang terakhir, terkait dengan presensi kecerdasan majemuk. Teori tentang kecerdasan majemuk menjelaskan bahwa manusia sebenarnya memiliki 8 kecerdasan yang berbeda, yaitu visual, spasial, musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, dan matematik. Kebutuhan belajar murid tadi dapat diidentifikasi melalui cara-cara. 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki murid. Yang ketiga, melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu melakukan asesmen formatif atau asesmen diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan 3 cara: konten, proses, dan produk. Pada berdiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian materi. Berdiferensiasi konten bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua, berdiferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten dengan cara yang berbeda. Pada berdiferensiasi proses, guru perlu memvariasikan proses belajar yang beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Berdiferensiasi produk. Produk merupakan bukti yang menunjukkan pemahaman murid atau penerapan dari pemahaman belajarnya. Di sini, guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten dan proses yang telah mereka lewati. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang telah dipelajari sebelumnya. Yang pertama, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro menegaskan bahwa pendidikan harus berpusat pada anak yang disesuaikan dengan segala kodratnya, yang dirancang melalui proses dan menciptakan lingkungan yang dikenal oleh kita dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kedua, agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus terus melatih dirinya
untuk memiliki nilai-nilai sebagai pendidik yang berpusat pada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri, sehingga dapat mewujudkan perannya sebagai kepemimpinan pada murid. Yang ketiga, guru harus memiliki visi sebagai referensi, menyiapkan panggung buat anak-anak murid di masa depan. Dan yang keempat, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memulainya dengan membantu murid-murid memahami dan mendalami keyakinan kelas, serta menerapkan budaya positif sehingga tercipta pembelajaran yang nyaman dan berpusat pada anak. Ibu dan Bapak hebat, mari kita terus berkomitmen dan konsisten untuk terus mengembangkan kapasitas diri menjadi guru yang dapat menuntun murid-murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.